Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Nurjamil MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Samsa Mubarok, dengan NPM 182151008 akan membahas mengenai proposal penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Gaya Belajar Siswa Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Materi Program Linear. Yang dilatar belakangi oleh dalam mempelajari materi, peserta didik pasti mempunyai karakteristik tersendiri antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu karakteristik siswa yang perlu diperhatikan pada saat proses belajar mengajar adalah gaya belajar. Guru mempunyai kewajiban untuk memperhatikan aspek gaya belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Karza 2013 bahwa guru itu harus bisa mengajar sesuai dengan situasi dan kondisi, yang mana harus bisa memahami dan mengerti bentuk dan gaya belajar setiap siswa, karena ini merupakan hal kecil yang akan mempengaruhi berhasilnya pembelajaran. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan aspek gaya belajar setiap siswa, maka pembelajaran itu akan terasa lebih menyenangkan, dan siswa pun akan cepat paham dengan apa yang mereka ketahui dan mereka pelajari. Kemudian, adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang masalah tadi yang telah dipaparkan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian itu yaitu bagaimana pengaruh gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis matematis pada materi program linear. Nah, kemudian adapun definisi operasionalnya yaitu kemampuan berpikir kritis matematis adalah suatu kemampuan berpikir yang efektif dan efisien karena dapat menganalisis dan memecahkan masalah, menganalisis, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang harus diyakini dan dilakukan, karena sejatinya kemampuan ini merupakan suatu kemampuan yang harus ditekankan pada generasi muda supaya nantinya mereka itu paham akan pentingnya kemampuan ini untuk sumber daya manusia dalam mengembangkan diri dan bisa melewati perubahan serta perkembangan zaman saat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, definisi operasional mengenai gaya belajar. Gaya belajar merupakan karakteristik yang dimiliki setiap orang. Pemahaman akan suatu pelajaran pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Gaya belajar bisa dikatakan style atau cara seseorang untuk memahami pengetahuannya dengan sendirinya. Hal ini yang menentukan seseorang itu paham sesuatu akan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka rasakan. Adapun tujuan penelitian yaitu sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengertian berpikir kritis matematis, kemudian pengertian gaya belajar, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada materi program linear. Nah, kemudian adapun manfaat penelitian ini yaitu bagi sekolah, sebagai bahan acuan bagi sekolah yang dijadikan objek penelitian ini dalam upaya peningkatan mutu dan kemampuan peserta didik dalam mutu pelajaran matematika. Kemudian yang kedua yaitu bagi guru, dapat membuka wawasan yang lebih tinggi dan luas bagi para guru, terutama dalam usaha meningkatkan kualitas gaya belajar peserta didik guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu bagi peneliti, memberikan informasi kepada peneliti tentang ada atau tidaknya pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik, juga sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang menyangkut topik peneliti yang relevan dengan penelitian ini. Adapun kajian teoretis yaitu yang pertama, menurut Hidayat 2017, kemudian menurut Widyatiningstias Kusumah Sumarno dan Sabandar 2015, berpikir kritis ada matematis merupakan kemampuan yang sistematis untuk menggunakan pengetahuan awal, kemampuan penalaran matematis yang dapat digunakan di dalam menyelesaikan masalah matematis. Kemudian menurut Ennis 2015, berpikir kritis adalah berpikir reflektif dan masuk akal yang difokuskan pada memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan, sedangkan menurut Hidayat, Wahyudin, dan Prabhawanto 2018,
Berpikir kritis matematis merupakan dasar proses berpikir dalam menganalisis argumen dan menghasilkan produk berupa gagasan terhadap makna yang dapat mengembangkan pola pikir secara logis. Nah, kemudian di sini ada pun indikator kemampuan berpikir kritis Ennis. Menurut Ennis, yang pertama yaitu ada elementary clarification, yang kedua basic support, kemudian yang ketiga inference, kemudian yang keempat advanced clarification, kemudian ada strategis and tactic. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada hipotesis. Nah, untuk hipotesis dari penelitian ini yaitu berdasarkan maksud tujuan dan kajian teori penelitian, pengaruh gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik, maka dapat dirumuskan suatu hipotesisnya sebagai berikut. Dengan H0 yaitu tidak ada pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Kemudian H1 ada pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah, harapan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau survei dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, teknik pengambilan sampel pada umumnya itu dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, adapun variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, variabel independen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Nah, variabel bebas dari penelitian ini adalah gaya belajar. Nah, kemudian gaya dependen. Variabel dependen atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Nah, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, pada penelitian ini untuk variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, yang selanjutnya yaitu populasi. Menurut Dr. Andes Komarudin dalam buku karangan Mardalis, yang dimaksudkan dengan populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Bondowoso pada tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian untuk sampelnya. Menurut Suharsimi Arikunto, untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan teori di atas, nah karena dalam penelitian ini jumlah populasinya lebih dari 100 atau lebih tepatnya sebesar 252 peserta didik, maka sampel yang diambil adalah sebesar 15,5% dari keseluruhan populasi yang ada dengan teknik yaitu random sampling. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu dengan metode dokumentasi, kemudian metode tes, dan ada metode angket. Nah, untuk metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkripsi, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger, agenda, dan sebagainya. Kemudian metode tes merupakan instrumen atau alat untuk mengukur perilaku atau kinerja seseorang. Alat ukur tersebut berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing subjek yang menuntut pemenuhan tugas-tugas kognitif.
Nah, dengan tes ini dapat dinilai sampai mana kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika. Kemudian metode angket, yakni merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai gaya belajar siswa. Seperti itu. Nah, kemudian ada pun instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan angket atau tes tulis sebagai alat ukurnya. Nah, penggunaan angket dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat gaya belajar siswa dan tes tulis untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, kemudian waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian dilakukan selama 2 minggu, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Penelitian ini dimulai pada hari Senin, 31 Mei 2021. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Bondowoso. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proposal penelitian kuantitatif dengan judul yaitu pengaruh gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis matematis pada materi program linear. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.